pembagian tanah perjanjian atau tanah Kanaan kepada suku-suku Israel. Kitab ini terdiri dari 24 pasal dan menggambarkan bagaimana bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua berhasil memasuki dan menguasai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tradisi umum dalam iman Yahudi dan Kristen menyatakan bahwa Yosua sendiri adalah penulis utama dari kitab yang dinamai menurut namanya, yaitu kitab Yosua. Namun beberapa ahli Alkitab berpendapat bahwa kitab ini mungkin ditulis oleh beberapa penulis yang berbeda atau melalui tradisi lisan dan tertulis setelah peristiwa-peristiwa yang dicatat di dalamnya terjadi, dengan penyusunan final yang kemungkinan dilakukan beberapa generasi setelah zaman Yosua. Tahun penulisan kitab Yosua diperkirakan terjadi setelah peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam kitab ini. Dengan sebagian besar ahli Alkitab meyakini bahwa kitab ini disusun periode sekitar abad ke-13 sebelum Masehi sehingga abad ke-12 sebelum Masehi, sehingga bangsa Israel berhasil menaklukkan tanah perjanjian. Sejarah kitab Yosua berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa penaklukan dan pemilihan tanah perjanjian oleh bangsa Israel setelah kematian Musa. Kitab Yosua adalah bagian dari kitab Taurat. Secara politik, kitab Yosua menggambarkan transisi kepemimpinan dari Musa ke Yosua dan proses konsolidasi kekuasaan bangsa Israel. Di bawah Yosua, bangsa Israel mulai penaklukan atas kota-kota di Kanaan yang melibatkan strategi militer dan pembagian wilayah di antara suku-suku Israel. Setelah tanah tersebut dikuasai, proses ini juga menunjukkan pentingnya ketaatan kepada perintah Tuhan untuk mempercayai kemenangan. Nah, dari sisi ekonomi, kitab Yosua menggambarkan pembagian tanah Kanaan di antara suku-suku Israel. Tanah yang diperoleh menjadi sumber daya utama bagi kehidupan ekonomi mereka serta dasar bagi pengembangan pertanian dan pemukiman. Pembagian tanah ini juga mencerminkan upaya untuk mengatur kesejahteraan sosial dan pemerataan di antara suku-suku Israel. Budaya dalam kitab Yosua tercermin dalam aspek keagamaan dan sosial. Bangsa Israel sangat dipengaruhi oleh hukum Tuhan atau Torah, dan keberhasilan mereka dalam menaklukkan seringkali dikaitkan dengan ketaatan mereka terhadap perintah Tuhan. Budaya persekutuan dan pemeliharaan identitas sebagai umat pilihan Allah sangat ditekankan melalui upacara dan ritual yang mengikat mereka sebagai bangsa yang setia kepada Tuhan. Nah, teman-teman, poin yang dapat kita ambil adalah pemilihan Tuhan atas pemimpin Tuhan. Tuhan memilih pemimpin sesuai dengan kehendaknya, dan pemimpin yang dipilih Tuhan harus memiliki iman dan ketaatan untuk memimpin umatnya. Kekuatan dalam ketaatan dan keberanian yang diberikan Tuhan hanya datang ketika kita hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Dalam setiap langkah kita harus bergantung pada firman Tuhan sebagai petunjuk hidup. Selanjutnya, Tuhan memberi instruksi yang sangat penting. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab hukum ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati menurut segala yang tertulis di dalamnya. Tuhan menekankan bahwa kunci keberhasilan dalam hidup adalah berpegang pada firman dan hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Pentingnya berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Kita tidak bisa berjalan dengan benar tanpa mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Setiap langkah kita harus didasarkan pada kebenaran firman-Nya. Merenungkan firman siang dan malam, Tuhan mengajarkan kita bukan hanya membaca firman, tetapi merenungkannya. Merenungkan firman berarti memberi ruang dalam hati kita untuk mengerti dan menghidupi apa yang telah kita baca. Ini adalah cara kita untuk bertumbuh dalam iman dan ketaatan. Tuhan menuntut perintah kepada Yosua dengan sebuah janji yang penuh penghiburan. Aku menyuruh engkau menjadi kuat dan teguh hati. Janganlah takut, janganlah terkejutkan, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji ini memberikan jaminan bahwa di tengah segala tantangan Tuhan selalu menyertai Yosua dan bangsa Israel akan meraih kemenangan. Tuhan menyertai kita di
janji yang berlaku bagi kita semua. Tuhan menyertai kita bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ini adalah sumber keberanian dan kekuatan kita. Keberhasilan ada di tangan Tuhan. Seringkali kita khawatir dengan masa depan atau kegagalan. Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa keberhasilan sejati datang dari Dia. Yang perlu kita lakukan adalah tetap setia, kuat dan berani. Amin.